Ini hari pertama kita perkuliahan sistem kendali multivariabel. Ada 2 dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, yaitu saya, MP Briansa, dan Pak Ikrar, ya, Muhammad Ikrar. Nah, seperti biasa, kalau jika ada satu mata kuliah diambil oleh 2 dosen, itu aturan mainnya adalah di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 plus UTS itu adalah tanggung jawab saya, ya, tanggung jawab saya. Sedangkan pertemuan ke-9 sampai ke-16 atau ke-15 plus UAS itu adalah tanggung jawab Pak Ikrar. Seperti itu ya. Mata kuliah ini saya yang pengampu utama. Jadi yang pertama itu selalu pengampu utama. Jadi input nilainya pasti saya yang mempunyai hak. Gitu ya. Sehingga nanti Pak Ikrar akan memberikan nilai UAS-nya setelah ujian UTS. Jadi setelah ujian UTS, prosesnya sampai UAS, terakhir baru dia ngasih nilai ke saya untuk saya input. Oke, saya share dulu ini yang akan saya berikan kepada Anda. Seperti biasa, saya setiap mendapatkan mata kuliah itu selalu adanya namanya kontrak kuliah, ya, kontrak kuliah. Sudah pasti tidak akan mungkin ini. Kontrak kuliah ini apa sih sebenarnya? Kontrak kuliah ini adalah perjanjian kita antara Anda dengan saya mengenai perkuliahan ini, aturan mainnya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke slide kedua. Ini slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya, oke. Saya punya poin itu 10, biasanya 10, 40, 25, 25. Karena sistem sekarang 2 dosen, jadi artinya ini berubah gitu. Ini saya ubah. Jadi ujiannya saya bikin 30-30. Berarti ininya 30 juga ya berarti ya. Gimana ya? Ya udah kembali ke asal aja lah 30-40. Tapi nilai akhirnya di nilai paling tingginya di Pak. Oh, ini dibikin 35-35 saja ya. Jadi ujian saya dengan ujiannya Pak Ikrar itu seharusnya saya mau bikin sama. 60, 60, 70, 80, 100K. Nah, ini udah saya tetapkan seperti ini saja. 10 untuk kalian, ya 10%. Tugas, nanti kalau ada kuis, ada tambahan poinnya 20% atau ya 20%. Ujian tengah semester 35, ujian akhir semester 35. Ya. Oh iya. Kamu di WA grupnya udah meng-add Pak Ikrar kan? Udah Pak. Serius kamu ya? Saya pengen Pak Ikrar juga gabung di sini. Terus. Ya, kayak Pak Ikrar masuk deh. Sebentar. Oh ya udah ada, tapi kenapa dia nggak gabung? Oke. Ini ada 4 orang, oh saya 2. Oke, kita lanjut lagi. Presentasinya adalah ini, oke. Jadi penilaian itu 10, 20, 35, 35. Jadi ujian tengah semester dan UAS itu bobot nilainya sama, 35%. Ya. Nah, mengenai perkuliahan, kemungkinan kita akan mengadakan perkuliahan sebanyak 16 kali. 14 kali tatap muka langsung, tatap muka, 2 kalinya ujian. Nah, jadi kita bagi 7 pertemuan. Ya. Sebentar, ada yang masuk sepertinya. Ya, lanjutin lagi.
dan 2 kali pertemuan. Slide berikutnya, nah silakan. Buat Anda yang mengambil mata kuliah saya, nomor handphone ini digunakan untuk konsultasi dan melaporkan permasalahan perkuliahan. Jadi kalau Anda mengalami permasalahan perkuliahan dan ingin berkonsultasi mengenai materi ini, langsung hubungi ke nomor saya lewat WA atau hubungan langsung saja. Yang kedua, perhatikan poin kedua, ini saya berikan email saya. Email ini tujuannya untuk mengirimkan tugas, laporan, ujian, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan file itu tidak dikirimkan ke e-learning. Jadi e-learning saat ini masih belum aktif, jadi tidak bisa dipergunakan. Tapi ke depannya e-learning akan aktif. Nah, untuk absen, tolong di WA Group Anda buat absen, nomor pokok Anda, dan nama Anda, terus di terakhir Anda ketik hadir. Ya, kalau perlu dituliskan tanggal terlebih dahulu, atau saya tulis tanggal dulu deh di WA Group Anda. Sebentar, saya akan tuliskan tanggal kuliah sistem kontrol multivariabel ya. Sebentar ya, saya bikinkan ini dulu, sistem kontrol multivariabel, terus tanggal 12/03/2021 jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 10.30. Oke, nama peserta, nama mahasiswa, list nama mahasiswa. Oke, di postingan WA saya itu saya sudah buat format untuk absensi hari ini. Silakan nanti di list nama mahasiswa Anda enter, terus buat angka 1 dan angka 2, dan di ujungnya hadir. Ini untuk sementara sebagai laporan saya, perkuliahan ini sudah diadakan. Tunggu sebentar. Kuliah tuh. Kuliah kapan ini? Pertemuan kapan? Tunggu sebentar. Pertemuan pertama. Oke, nah udah saya ini ya. Sudah saya revisi ya. Jadi ada pertemuannya. Pertemuan 1. Oke, silakan Anda tulis nama Anda, nomor pokok nama Anda, dan di ujungnya Anda ketikkan hadir. Oke. Nah, kita kembali lagi ke poin nomor 2. Ini email yang punya saya, ditujukan untuk laporan apapun, baik itu tugas, laporan, ujian, dan segala macam, itu ini kan ke sini, dan tidak dikirim ke e-learning lagi. Ya, tidak dikirim ke e-learning lagi. Jadi kirim ke saya saja untuk saya proses di email saya. Ini emailnya sengaja saya kosongin. Namanya febrizaldi1@gmail.com. Ya, febrizaldi1@gmail.com. Kirim ke sama dengan format. Nah, ini perhatikan formatnya. Formatnya adalah sistem kontrol multivariabel, berarti SKM, ya, ISTN, underscore, ya, tugas keberapa, ini saya kasih tugas tanda tanya ya, terus nama Anda, nama mahasiswa, dan nomor pokok Anda atau MPM. Nomor hitung mahasiswa juga boleh. Intinya ini format harus Anda ikuti. Kalau Anda tidak mengikuti format ini, berarti nanti saya buang. Ya, SKM-nya 2021 boleh deh. Ya, tidak rancu dengan yang lain. Sistem kontrol multivariabel 2021, ISTN, T-nya apa ini T? Nah, tugas itu kan ada ininya. Ya, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Nah, ini ditulis T-nya T berapa. Nanti kalau misalnya Anda ngirimkan
UTS ini juga diganti dengan UTS. Jadi T-nya berganti dengan UTS. Ya. Jadi bisa seperti ini ya. Nama misalnya saya kasih contoh saja ya. Tolong di capture nih kalau memang masih kelihatan. Misalnya saya buat nama saya M. Tabung saja kalau misalnya ada namanya terpisah. Ya, NPM-nya misalnya nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah itu NPM saya. Nah ini tugas berapa nih? Misalnya tugas pertama T1. Nah format ini itu di mana sih ditaruhnya? Jadi Anda buka email Anda. Nih saya buka email. Nih ya. Oke. Terus Anda tulis. Nah ketiknya di subjeknya. Ya subjeknya. Anda klik di sini subjek. Ini, nah kalau ini kan sudah jelas tujuannya. Misalnya tujuannya adalah Febri Zaldi 1@gmail.com. Nah ini sama nih. Kepadanya Anda pastikan di sini. Oke. Nah, tidak perlu diisi tulisan apapun di sini. Tinggal Anda teks filenya saja. Anda ambil filenya, misalnya tugas yang sudah Anda kerjakan, Anda teks kayak gini, dan Anda send. Sudah selesai. Ya, itu akan secara otomatis masuk ke email saya yang satu itu. Ya, itu yang penting ya. Jadi buat format ini menjadi nama filenya. Jadi kalau saya download, ini nama filenya pasti ini. Pak, saya pakai folder gimana? Nama foldernya dibuat di zip dengan format ini. Ya Anda udah jago lah. Tidak mungkin nggak ngerti soal beginian. Intinya kirim ke saya namanya itu ini. Namanya itu ini. Ya. Jadi saya bisa paham bahwa file yang saya terima itu adalah file yang sama. Jadi nama file Anda juga ini. Nama file Anda nanti kalau saya download docx, ya kan? Nama filenya adalah ini. Jadi pada saat pengiriman tugas pun, ya kan? Pada saat pengiriman tugas pun di sini selain subjeknya Anda tulis itu, dan ini kan formatnya ya. Subjeknya Anda tulis itu. Nah, nama filenya juga saya lupa nih. Nama filenya Anda harus mengikuti namanya. Jangan kirim gini nih. Nah, ini salah nih kan. Ini kan tugas metrik. Nah, tugas metrik itu Anda rename dulu. Sorry, saya tidak lihat tadi. Tugas metrik ini tugas metrik ya. Tugas metrik itu Anda rename sesuai dengan namanya. Ya. Nah, nama ini yang dikirim. Pak, kalau saya pakai folder gimana? Berarti foldernya Anda tuliskan namanya. Nah, tuliskan namanya, masukkan filenya. Nah, karena pengiriman lewat email itu tidak bisa melalui folder, ini Anda zip atau Anda RAR. Anda boleh pilih zip atau Anda RAR. Nah, seperti ini ya. Anda taruh di sini. Nah, ini dibuang boleh. Nah, yang Anda kirimkan itu yang bentuk RAR-nya. Jadi Anda ambil filenya. Nah, di sini kan sudah dapat nih bentuk RAR-nya. Ini SKM 2021 STM S1 Pemberansa 1345. Nah, ini di open. Oke, dan send. Begitu ya. Paham? Paham Wisnu utama dengan jumlahnya? Iya, paham, Pak. Ya itu sudah standar lah, standar ini saya kan. Untuk UTS tinggal diganti UTS. Oke. Sekarang sudah oke. Nah, berikutnya poin ketiga adalah psikologi. Ya. Sudah punya akun psikologi kan? Wisnu udah punya? Udah, Pak. Jubainer? Udah kayaknya, Pak. Udah, Pak. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti Anda langsung ketikkan password ini. Nanti tampilannya seperti ini.
Oke, tampilannya seperti ini. Terus sebentar. Jangan membuat yang baru lagi, Anda tinggal add saja. Caranya gimana sih? Anda klik kursus di atas. Nah, di sini nih, ada tambah. Join kursus, Anda klik, terus Anda ketikkan ini nih. Nih, Anda ketikkan ini. Ya. Nanti kalau Anda ketikkan ini, secara otomatis Anda akan gabung dengan virtual kelas saya. Ya. Nah, ini lihat nih, ini kan nggak ada SKM nih. Ya, ini kan nggak ada SKM nih ya. Ini kan yang Anda sudah punya akun nih ya. Ceritanya Anda sudah punya akun, Anda join, Anda ambil ininya, Anda ambil kodenya, copy, terus kembali lagi ke sini. Nah, ini pastiin ya. Pastiin di sini, di copy, dipastiin di sini, join. Nah, secara otomatis nanti Anda akan menjadi peserta di kelas virtual saya. Nah, ini ya. Nah, di sini Anda akan mendapatkan materi kuliah saya tuh, pertemuan 1 sampai 6. Anda akan dapatkan diktat SKM-nya juga dan segala macam ya. Ya, paham ya? Jadi ini udah lengkap ya. Jangan bilang Anda tidak dapat materi ya. Saya sudah lengkap memberikan datanya. Silakan Anda join di psikologi.com. Dan ini kata kuncinya nih, passwordnya. Oke? Berikutnya, aturan perkuliahan saya ya standar. Tapi karena kita online, ini jadi ini semua. Yang penting tugas Anda kerjakan. Jadi ini aturan bisa di-skip. Nah, nanti ada tugas, karena ini mahasiswa cuma 4, jadi tidak ada tugas grup, tugas mandiri semua. Cuma hati-hati, Anda jangan menduplikatkan tugas, Anda jangan copy paste atau apapun yang bisa saya buat nilai Anda menjadi kecil. Jadi sekarang saya detail nih melihatnya. Saran saya kerjakan sendiri, ya. Kalau Anda tidak mau mengikuti itu, ya jangan salahkan saya kalau tugas Anda tidak saya berikan full. Oke. Untuk SAP-nya, ini adalah SAP-nya, ya. Anda nanti bisa lah nanti saya kirim gampang, ya. Nah, untuk di awal ada nanti software MATLAB yang akan saya berikan kepada Anda, karena ini multivariable ini biasanya pakai metrik, ya. Pakai metrik. Untuk Pak Ikrar nanti poin penilaiannya 10, 20, 35, 35 ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Oh udah datang Pak Ikrar. Ya. Jadi harap ini ya Pak Ikrar ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Jadi di awal kuliah saya berikan yang pertama. Jadi kita di sistem kendali multivariable itu nanti lebih menitik beratkan menggunakan matrik, ya. Di sini nanti software yang akan saya berikan adalah software MATLAB. Jadi software MATLAB nanti Anda bisa ini kan install di laptop Anda, ya. Kalau tidak ya Anda usahakan carilah laptop siapa yang bisa Anda installin gitu. Karena tugasnya dari sana nanti. Nah, untuk di sistem kontrol variabel, sistem kontrol multivariable itu apa sih? Sistem kontrol multivariable itu adalah merupakan cabang dari ilmu kontrol yang mempelajari bagaimana suatu sistem yang mempunyai variabel jamak atau banyak ya dapat dikendalikan dengan menggunakan metode kontrol yang sesuai sehingga diperoleh keluaran sistem dengan tanggapan atau kinerja yang kita kendaki. Untuk mempelajari sistem kontrol multivariable ini, mahasiswa sudah menguasai satu teori metrik. Ya, metrik penting. Yang kedua, metrik dan vektor ya. Yang kedua, operasi metrik dan vektor. Yang ketiga, terminologi dari analisa metrik. Dan yang keempat adalah dasar sistem kontrol. Nah, pertanyaan saya, kemarin metrik siapa yang ngajarin secara hitung-hitungan? Atau di mata kuliah apa? Wisnu sama Julener? Oh, saya di komputer nggak ada kameranya, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Di mata kuliah apa yang Anda bersinggungan dengan metrik dan vektor? Arfian atau Pak Muftiga, Pak? Hah? Oh iya sama Pak Mufti Kaper kalau itu metrik.
Metrik. Oke, berarti sudah diajarkan ya perkalian metrik, ya kan? Penjumlahan metrik segala macam sudah diajarkan dong. Wisnu sama dong, sama dong. Iya. Ya, berarti saya yakin Anda sudah dapat ya. Nah, sekarang yang diajarkan sama dosen senior kita adalah secara manual. Benar? Ya, benar nggak? Manual bukan? Di atas kertas. Iyalah, Pak. Nah, oke. Di sini agak berbeda nanti. Kita bermain dengan software MATLAB. Jadi yang harus Anda pahami adalah perintahnya apa. Ya. Perintah untuk melakukan proses perkalian matrik, dua matrik, penjumlahan dua matrik, segala macam, mencari determinan, itu dilakukan dengan software. Oke ya? Seperti itu ya. Ya, kita kembali lagi ke slide saya. Saya akan presentasikan. Ini sebentar lagi juga selesai nih. Oke. Slide berikutnya adalah dalam menggunakan konsep untuk sistem kendali multivariabel, dasar-dasar yang harus saya adalah, nah ini tadi ya, teori matrik dan vektor, operasi matrik vektor dan definisi, terminologi, dasar sistem kendali. Dasar sistem kendali itu nanti mempelajari sistem apa? Single input, single output gitu kayak gitu ya, atau multi input, multi output kayak gitu. Nah, berdasarkan jumlah input dan jumlah outputnya, sistem kendali multivariabel dapat dibedakan menjadi single input, single output yang bisa disebut dengan SISO. Ya, di sini inputnya satu, outputnya juga satu. Ya, kita pakai loop tutup bisa. Terus ada juga MIMO, yaitu multi input, multi output, di mana inputnya banyak, outputnya juga banyak. Ya, nanti ada lagi yang lain. Ya, yang namanya sistem kontrol multivariabel, ya variabelnya banyak. Jadi artinya bisa saja nanti input banyak, output satu, ya. Yang biasa kita lakukan di Arduino kan seperti itu. Sensor suhu, sensor kelembapan, sensor kecepatan angin. Nah, itu kan multi input, single output. Nah, ya. Kalau ini ada multi input, multi output. Ya. Nah, pengenalan awalnya adalah metrik. Tapi metrik tidak akan saya ulas sekarang ya. Saya akan bahasnya di minggu depan. Jadi ini adalah perkuliahan kita pertama. Saya memperkenalkan dulu apa saja yang akan Anda kerjakan. Nah, nanti di minggu depan baru saya sudah mempersiapkan pengantarnya. Ya. Saya sudah menyiapkan pengantar metrik 51 halaman. Nah, ini lama ini ntar nih ya. Kita akan membahas metrik dulu satu-satu dan cara menggunakannya dengan MATLAB. Jadi kita step by step dulu. Ini mudah-mudahan minggu depan walaupun 51 slide tapi masih bisa kita kejar untuk selesai di minggu depan. Jadi Jumat depan tolong jam 8 sudah standby. Ya, ini kan tadi kita telat karena Anda belum bikin grup kan. Jadi Anda belum bikin grup, ya jadi saya belum bisa ngontak kalian gitu. Nah, sekarang sudah ada grup, Pak Ikral juga sudah ada di grup, berarti kita nanti lihat apakah minggu depan masih tetap ini ya, GMAT. Masih tetap GMAT, nah minggu depannya lagi baru tidak GMAT. Artinya saya memberikan materi saja. Minggu depannya lagi baru GMAT. Jadi kita selang-seling saja GMAT-nya. Ketemuan di Google Meet-nya selang-seling. Jadi tidak diurut. Jadi hari ini GMAT, besok GMAT, besok GMAT lagi. Nah, ini kenapa hari ini GMAT, besok GMAT? Karena hari ini juga tidak terlalu full saya berikan. Hanya pengantar, aturan main, dan gambaran secara besar mengenai ini. Ya, paham ya? Gimana Wisnu sama Jublanar? Ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai pertemuan pertama kita. Enggak, Pak. Sudah mengerti aturan main saya? Iya, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Ini belum ada yang absen loh. Oh, absen di iya. grup ya, Pak? Tuh, sampai lupa saya. Untuk
supaya minggu depan itu sedikit tidak repot, saya kasih Anda tugas terlebih dahulu. Tolong Anda buka ini, saya perlihatkan di layar ya. Anda download di materi WA Group. Perhatikan, saya akan sebentar. Oke. Nah, perhatikan di layar saya sudah memberikan Anda tugas. Tugas pertama, tugas pendahuluan. Apa isi tugas pendahuluan? Perhatikan, saya membuat 2 matrik, ini ya, ada 2 matrik, A dan B. Anda lakukan inverse matrik, ya ini yang berikutnya ini segala macam, tapi dilakukan secara manual. Ya, usahakan dulu Anda mencoba. Ya, usahakan Anda mencoba dulu ini. Oke, paham sampai sini tugas Anda? Jadi saya ingin Anda melakukan secara manual. Atau kalau misalnya repot, ini boleh diganti tugasnya. Misalnya A kali B minus 1, ini seharusnya gampang nih sebenarnya. Cuma kalau Anda bingung, Anda boleh ganti dengan perkalian 2 matrik atau penjumlahan 2 matrik. Ini kan sebenarnya tugas pertemuan keberapa gitu sebenarnya. Saya ambil aja nih. Ya kalau Anda tidak mau ganti, ya ini A, B, C, D, sampai G Anda kerjakan secara manual. Ingat ya, secara manual ya. Secara manual Anda kerjakan. Kalau ada masalah, lapor ke saya. Kalau ada masalah, lapor ke saya. Artinya saya bisa memberikan bantuan untuk proses manual Anda tersebut. Ya. Itu apanya dikirim aja Pak, mana tahu teman yang belum ada MATLAB-nya. Kalau saya udah ada. Oh, software. Iya Pak. Software ya, nanti saya kirim. Tapi di psikologi ya. Di psikologi ya, ini ya, softwarenya. Oh iya ya Pak. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Wisnu, gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, ingat tugas pertama, Anda harus membuat perkalian aritmatika matrik dengan manual, dengan oret-oret di kertas. Nanti dipoto, kirim ke saya. Foto saja, kalau memang tidak bisa ada ini, foto. Kalau Anda bisa dibentuk dalam file, kirim filenya ke saya. Kemana? Ke email. Ingat, ke email. E-learning sampai saat ini belum bisa digunakan. Masih nggak bisa aktif. Kirim ke email saya yang febrizaldi1@gmail.com tadi. Oke ya. Itu saja ya. Pertemuan kita hari ini saya anggap selesai. Memang agak cepat karena memang pertemuan pertama saya anggap perkenalan saja dengan Anda mengenai aturan main di perkuliahan saya, mengenai apa saja yang harus Anda siapkan. Dan tadi tumben saya berikan tugas, biasanya saya jarang berikan tugas, tapi saya berpikir karena besok adalah metrik dan penjelasan, minimal Anda sudah melakukan pemanasan, menghitung atau aritmatika metrik dengan cara manual. Itu pendapat saya, ini saya tadi. Makanya saya kasih Anda tugas yang menurut saya sederhana, masih belum berat itu tugasnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.